Lihat. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan praktisi HSE. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait video kecelakaan kerja yang ada di depan tadi. Seperti yang kita tahu, pekerjaan tersebut sepertinya kalau kita lihat dari video itu ada korban jiwa. Bisa saja si korban ataupun pekerja tersebut mengalami fatality atau meninggal dunia. Nah, kita lihat sekilas ya rekan-rekan. Di sini kita akan membahas atau mereview terkait kecelakaan tersebut. Ini hanya dari perspektif kita karena kita hanya berdasarkan melihat video yang hanya beberapa detik ya. Jadi lesson learn apa yang bisa kita dapat dari kejadian tersebut. Jadi rekan-rekan, saya yakin ada investigasi lanjutan terhadap kejadian tersebut. Jadi ini dari sisi perspektif saya melihat video tersebut yang hanya berdurasi yang kisaran 1 menit lah lebih kurang. Nah, kalau kita lihat itu adalah aktivitas confined space. Mengapa dibilang seperti itu? Karena kita lihat ya, tempat kerjanya sangat terbatas. Tempat kerja yang sangat terbatas ini itu digolongkan dengan confined space. Terbatasnya seperti apa? Kalau kita lihat tadi ya rekan-rekan, itu adalah galian dengan kedalaman 3-5 meter dengan lebar yang hanya mungkin 1-1,5 meter, itu sangat sempit. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan confined space ini, rekan-rekan, ini harus ditreatment secara khusus ya, nggak boleh sembarangan. Mungkin kita selama ini berpikir pekerjaan confined space itu hanya untuk di tangki, di dalam vessel, tapi ternyata kalau kita lihat tadi, galian-galian seperti itu kita golongkan dalam confined space. Jadi persiapannya juga harus sama. Kurang lebih kita perlakukan dengan persyaratan-persyaratan yang ada di confined space, misalkan untuk kerjaan tangki, bejana dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat, kita mulai runut ya. Untuk persiapan pekerjaan-pekerjaan confined space ini seperti apa? Pertama, kita memastikan pekerja ini sehat. Jika memerlukan ya, ingat ya, tanda kutip. Kalau kita berdasarkan video tadi, apakah diperlukan si pekerja ini untuk masuk ke dalam lubang galian tersebut? Nah, jika memang harus diperlukan, orang yang masuk harus certified ya, harus kompeten. Itu sudah ada pelatihan untuk pekerja yang masuk ke ruang confined space ini, itu ada sertifikasinya. Kemudian persiapannya seperti apa? Pertama, personel. Pekerja ini harus dalam keadaan sehat. Sehat ini harus dilakukan dengan pemeriksaan buktinya. Vital sign dia sebelum bekerja harus dalam keadaan normal. Jadi dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kemudian saya juga ada beberapa catatan terkait melakukan pengidentifikasian bahaya. Melakukan pengidentifikasian bahaya. Menggunakan apa? Job safety analysis salah satunya. Jadi rekan-rekan, sebelum dimulainya pekerjaan ini di awal, kita lakukan analisa keselamatan terhadap pekerjaan tersebut. Lakukan assessment apa yang harus, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian bahaya yang teridentifikasi seperti apa, kemudian mengendalikan risikonya seperti apa. Jadi step by step secara urut kita tuangkan ke dalam formulir JSA. Nah, jadi itu ya langkah kedua. Kemudian rekan-rekan, jika dibutuhkan pengukuran kadar gas dan udara di dalam ruang terbatas tersebut, lakukan pengukuran. Persiapkan alat-alat yang dibutuhkan, lakukan pengukuran secara reguler seperti apa. Kemudian siapkan sirkulasi ataupun alat-alat pendukung ketika pekerja berada di dalam ruang terbatas tersebut. Nah, peralatan pendukungnya seperti apa ya rekan-rekan? Kalau kita lihat biasanya untuk kasus-kasus kita bekerja di tangki, bekas tangki minyak ataupun crude ataupun tangki-tangki yang
masih ada gas-gas beracun dan sebagainya, itu kita wajib melakukan pengukuran kadar gas dan udaranya seperti apa secara reguler ya. Nah, kemudian apabila di sana kondisi kadar gas dan udaranya tidak baik ataupun tidak mencukupi persyaratan-persyaratan untuk pekerja bisa masuk ke sana, lakukan mitigasi, lakukan langkah-langkah pengendalian risikonya seperti apa. Misalkan di sana masih banyak gas berbahaya ataupun beracun, itu apa yang harus dilakukan? Persiapkan mungkin SCBA, self contained breathing apparatus untuk pekerja. Kemudian lakukan sirkulasi udara, intake dan outtake-nya dibuat secara reguler. Itu yang harus dilakukan. Nah, kalau case berdasarkan video tadi, kita lihat itu adalah galian. Pertama, kita harus paham cara menggali yang baik, cara menggali yang aman untuk kondisi-kondisi seperti itu. Penggalian seperti itu, rekan-rekan, jika memungkinkan jangan buat tegak lurus seperti itu, karena itu akan berpotensi untuk terjadinya longsor. Dengan galian seperti tadi itu sangat berpotensi. Buatlah beberapa tingkat. Jadi buat landai mungkin bisa 2 sampai 3 tingkat. Jadi jangan dibuat secara vertikal. Nah, itu sangat berbahaya apabila kondisi tanah labil, itu bisa mengakibatkan korban jiwa. Ataupun ada mitigasi yang lain untuk kondisi tanah seperti itu, pastikan ada tanggul-tanggul pengaman di situ sehingga pekerjanya tidak tertimbun apabila ada kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Nah, itu yang harus dipelajari terlebih dahulu, rekan-rekan ya. Kemudian mitigasi terakhir, apa yang harus disiapkan? Pastikan pekerja di sana terkoneksi dengan peralatan-peralatan rescue. Apabila ada kejadian longsor, itu eksekusi untuk melakukan rescue itu bisa cepat. Seperti apa contohnya? Kalau di dalam tangki kita menyiapkan tripod, biasanya ada di atas manhole, itu ada tripod untuk rescue. Jadi pekerja yang masuk ke dalam terkoneksi ataupun terkoneksi dengan tripod tersebut. Jadi ketika pekerja hilang kesadaran, bisa kita lakukan tarik keluar pekerja tersebut. Ataupun seperti kasus-kasus tadi, itu kita juga harus siapkan rescue-nya seperti apa. Jadi penggaliannya seperti apa. Jadi sangat berhati-hatilah kita harus dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini, karena nyawa taruhannya. Nah, kemudian lakukan safety talk. Bahas 3T. Pekerjaannya seperti apa, bahaya, dan mengendalikan risikonya. Tahu pekerjaan, tahu bahaya, tahu pengendalian risiko. Pembahasan itu harus dibahas. Nah, dalam persiapan-persiapan inilah, rekan-rekan, ini semua harus matang. Harus kita lakukan simulasi bila perlu. Untuk pekerjaan-pekerjaan high risk seperti ini, lakukan simulasi sehingga kita bisa memastikan dalam pekerjaan ataupun aktivitas nanti tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya, tahapan pekerjaan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lihat video tadi, itu terlalu ramai. Orang-orang hanya ramai di sana, tapi tidak ada action yang mereka lakukan. Jadi rekan-rekan, ketika bekerja, ingat, jika memang harus pekerja itu masuk ke dalam, lakukan mitigasi secara benar. Jika memang tidak diperlukan, nggak usah harus masuk kan. Kalau kita lihat cukup menurunkan, kemudian melakukan setting pipa, mungkin bisa nanti kondisi seperti yang sudah aman, baru kita lakukan tindakan selanjutnya. Nah, kalau dalam untuk confined space misalkan, confined space ini ketika bekerja, rekan-rekan jangan lupa ya, dalam pekerjaan confined space ini selalu ada pengawas. Pastikan selalu ada pengawas. Jangan pernah bekerja tanpa ada pengawas. Orang yang mengawasi ini orang yang harus certified terhadap pekerjaan-pekerjaan di ruang terbatas. Nah, fungsi pengawas ini seperti apa? Banyak fungsinya. Melakukan pengukuran kadar gas dan udara secara reguler, kemudian melakukan head count pekerja yang berada di dalam,
kemudian kita rutin mengecek kondisi di dalam dan sebagainya. Itu fungsi pengawas. Dan fungsi pengawas juga bisa berfungsi sebagai rescuer. Dia bisa mengoperasikan alat-alat untuk penyelamatan apabila terjadi kondisi-kondisi emergensi. Jadi seperti itu rekan-rekan. Nah, kemudian menerapkan sistem LOTO, lockout take out system. Apabila ada suatu tangki yang berhubungan ataupun bejana yang berhubungan, itu kita wajib menerapkan LOTO sistem ini rekan-rekan. Nah, tapi kalau dalam case di video tadi itu sepertinya tidak perlu kita menerapkan adanya LOTO ya, karena kita nggak tahu di sana sepertinya tidak terkoneksi dengan apapun, itu hanya galian, kemudian ada penurunan pipa dan sebagainya. Nah, setelah itu kalau kita lakukan untuk pekerjaan-pekerjaan di dalam tangki, kita harus pasang lockout take out system secara prosedural. Nanti kita bahas ya bagaimana cara melakukan LOTO ini secara baik dan benar. Itu pada sesi selanjutnya ya rekan-rekan, kita akan bahas secara detail. Nah, kemudian untuk pekerja-pekerja yang berada di dalam confined space itu jangan lupa ya, berlakukan jam istirahat. Jadi mereka mungkin 1 jam di dalam, kemudian keluar untuk istirahat, menghirup udara segar, untuk refresh kembali, ganti dengan orang-orang yang baru. Nah, ingat ya, dalam penggantian ini jangan lupa sistem headcount kita harus berlaku. Orang yang keluar ambil kembali headcount, yang masuk ke dalam tempatkan kembali headcount atau batch mereka. Jadi kita bisa menghitung berapa jumlah orang yang berada di dalam tersebut. Itu rekan-rekan ya yang harus kita pelajari terhadap pekerjaan-pekerjaan di confined space ini, agar ke depan tidak ada lagi korban jiwa ataupun menyebabkan kecelakaan kerja yang bisa berdampak pada timbulnya korban jiwa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dalam melakukan pekerjaan. Semoga kita baik-baik saja rekan-rekan ya dalam melakukan pekerjaan. Pastikan prosedur-prosedur pekerjaan dipahami, pastikan semuanya dilakukan dengan baik dan benar. Itu yang bisa kita review terhadap pekerjaan confined space seperti tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran kepada rekan-rekan semua agar tidak terulang ataupun tidak terjadi di tempat kerja kita masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin di lain kesempatan kita akan bisa bahas lebih detail. Salam keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.